di Kabupaten Kudus. Karena namanya baik ya. Yang luar biasa Bapak Ibu guyon-guyon ada kroso jajan dokter AB habis luar biasa, dan ini menunjukkan kita semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa bersilaturahim bersama-sama dan kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada PC Pergulu Kabupaten Kudus, PAC Pergulu Kecamatan Baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Mulai didata berarti PAC-nya banyak perempuannya, luar biasa. Iya. Apalagi guru-guru TK itu mayoritas perempuan semua, RA dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Salawat salam alaihi sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan umat beliau dan dapat meneruskan perjuangan beliau dalam rangka untuk membangun amanah mendidik generasi wabil khusus melalui sebuah lembaga namanya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sudah guyon-guyon, ini rada sedikit semi penguatan, semi pengajian sedikit, dan tadi sudah diisi pengajiannya. Kami akan memasuki seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama bahwa Indonesia dalam rangka untuk menuju kepada bangsa yang maju, bangsa yang adil dan makmur, yang sekaligus menjadi pusat perdamaian dunia. Ini tugas generasi berikutnya yang dulu awal berkaitan dengan Pergulu punya tugas sama persis dengan NU, hanya segmen yang digarap berbeda. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, tugas Pergulu persis seperti dengan NU. Ada dua tugas yang luar biasa, yaitu menjaga NKRI dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Jadi terkait dengan siapa kita, Pancasila dan lain sebagainya sudah clear terhadap tugas yang diberikan kepada Pergulu. Tetapi tidak hanya itu, di Bapak yang kami hormati, tugas Pergulu sekaligus dalam rangka untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tugas ini menjadi sangat penting dan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam rangka mengawal NKRI sekaligus dalam rangka untuk mempertahankan menyemai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa hal ini menjadi sebuah tugas yang luar biasa di sini? Karena Bapak Ibu, keberadaan negara kita NKRI ini sudah jelas teruji, dan sekarang negara kita sudah menjadi lirikan peradaban dunia yang nantinya akan menjadi contoh peradaban dunia. Luar biasa. Mengapa hal ini menjadi penting Bapak Ibu yang kami hormati? Karena dengan mengintegrasikan antara agama dan negara ini baru ada di Indonesia. Baru ada di Indonesia. Sehingga ketika kemerdekaan dimunculkan tidak ada istilah pertumpahan darah. Dan hal inilah yang terus kita kembangkan dan terus kita semai melalui Bapak Ibu guru, Ustadz, Ustadzah, dan juga para dosen. Sekaligus yang kedua, menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Untuk menjaga ini butuh yang namanya potensi, butuh namanya jaringan dan sebagainya yang nanti akan kita semai dalam berbagai akses-akses yang kita kembangkan. Ibu Bapak yang akan hormati, yang selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal ini itu kita lakukan 10 tahun kemudian.
10 tahun yang telah berjalan dan sekarang memasuki untuk generasi berikutnya. Hasil kongres kemarin Bapak Ibu tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Mei 26 sampai 29 di Pacet Mojokerto. Sekarang kita punya tanggung jawab yang luar biasa lagi, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia yang maju, adil dan makmur, sekaligus Indonesia menjadi pusat peradaban dunia. Ini garapan yang tidak main-main. Dan garapan di sini akan menjadi pacuan untuk kita semuanya untuk menggerakkan bersama-sama potensi apa saja yang telah kita miliki, sekaligus kita akan menggerakkan seperti apa. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk menuju ke sana, seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, mengembangkan 7 akses. Kalau kami saya tambahi menjadi 9 akses. Akses yang pertama Bapak Ibu, itu yang bisa dengan agak ya. Akses yang pertama adalah akses intelektual. Jadi garapan akses intelektual di lingkungan kita luar biasa. Kalau di Kudus sudah muncul namanya Yambuan, metode Yambuan, dan itu dilakukan oleh orang-orang NU. Bapak Ibu, di Jepara ada Amfilati berkaitan dengan cara membaca kitab. Ini merupakan akses yang perlu kita kembangkan dan itu menjadi hak milik orang NU. Di Semarang ada namanya Iroati, di Jogja ada namanya Ikra, dari Jawa Timur ada namanya Umi, di Kudus ada namanya Yambuna. Ini hasil karya intelektual dari pondok pesantren. Bagaimana untuk mengembangkan dengan pondok pesantren, kemudian perguruan tinggi, kemudian Bapak Ibu dari masyarakat luas yang ada dari sumber daya perguruan. Akses ini ya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengembangkan akses tidak hanya lewat pondok, begitu juga bisa dikembangkan lewat perguruan tinggi. Alhamdulillah untuk Jawa Tengah, BW Perguruan Jawa Tengah mengembangkan akses untuk S2 dan S3. Bagi guru per guru memperoleh biaya hanya membayar separuh dari ketika Bapak Ibu mau melanjutkan S2 dan S3. Ini dalam rangka mengakses terkait dengan intelektual. Karena tadi Bapak Ibu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan menjaga NKRI sekaligus maju Indonesia yang maju, adil dan makmur, butuh SDM yang kuat. Jadi Bapak Ibu yang sudah mondok tingkatkan terus Bapak Ibu, yang hafal Al-Quran terus tingkatkan, tidak hanya hafal tapi sekaligus dengan ilmu-ilmu perangkat yang lainnya. Karena itu nanti ke depan sangat dibutuhkan. Tidak hanya hafal tentang Al-Quran tetapi perangkat yang lainnya sehingga akan utuh dalam pemahaman keagamaannya. Makanya kami mengembangkan akses intelektual ini dengan S2, S3 dan sekaligus kita mengakses bersama-sama temuan-temuan dari warga perbulu, anggota perbulu ataupun orang itu untuk kita publish bersama-sama. Syukur nanti ada lagi Bapak Ibu mungkin muncul metode dari baik. Metode apa? Metode pembelajaran anak-anak dalam umur 5 tahun sampai 10 tahun atau mungkin 10 tahun sampai 12 tahun dan sebagainya, dan ini perlu kita kembangkan bersama-sama. Saya yakin ketika itu dikembangkan menjadi akses yang luar biasa. Ini akses intelektual. Selanjutnya Bapak Ibu, akses sosial. Akses sosial Bapak Ibu luar biasa. Di lingkungan kita Bapak Ibu ada yang namanya tahlilan, ada yang namanya dibaiahan, ada yang namanya yasinan, ada yang namanya rejupan dan sebagainya. Ini akses sosial. Dan akses sosial ini Bapak Ibu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Mengapa Indonesia rukun? Mengapa Indonesia damai? Karena sudah disemai dengan akses sosial. Di dalamnya adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Jadi ketika mengapa Indonesia kok rukun? Karena senang Bapak Ibu.
Coba kalau Bapak Ibu mungkin melirik kepada negara maju, mungkin kayak gitu luar biasa Pak mahalnya. Iya, mahalnya luar biasa. Tetapi di negara kita dengan yasinan, dengan tahlilan, manakibah, pengajian ternyata bisa merukunkan antar umat dalam sebuah kehidupan. Ini akses sosial. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, akses sosial ini terus kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menyemai sekaligus menjadi garapan-garapan yang terus diakses secara baik dan itu menjadi budaya kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sosial ini muncul juga sosial keagamaan. Ada yang sudah muncul ketika kumpul-kumpul rebananan kemudian diakses menjadi YouTuber rebanan. Lu yang namanya Habib Syekh luar biasa Bapak Ibu. Dan saya yakin dari Bapak Ibu guru banyak ada yang pintar tilawah, ada yang pintar berjanjinya dan itu sangat bagus. Salah satu Bapak Ibu bisa diakses kemarin Mbah Kiai Profesor kita Ketua PP Perdulu mengenalnya namanya teknik dari mana Bapak Ibu? Dari akses YouTube. Suaranya begitu indahnya. Allah mengetuk hatinya dari beliau. Ya alhamdulillah, ini memang itulah jalannya. Akhirnya mau mantu oleh dia. Ini akses Bapak Ibu. Artinya apa? Peluang-peluang yang ada di sekitar kita, mari Bapak Ibu kita kembangkan bersama-sama dan itu ada di persatuan guru Nahdlatul Ulama. Yang berikutnya Bapak Ibu, akses finansial. Bapak Ibu, kalau DPW Perdulu akses finansial yang pertama menggunakan KTA. Alhamdulillah KTA kita Bapak Ibu ini digeser menggunakan KTA. Ya, terus. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, terkait dengan akses finansial. Finansial DPW Perdulu yang pertama KTA. KTA itu berbasis untuk waktu selama 5 tahun. Jadi KTA Bapak Ibu berfungsi selama 5 tahun. Alhamdulillah untuk berapa persen kepada PAC, berapa persen untuk PC, berapa persen untuk PW. Untuk modal kumpul-kumpul insya Allah sudah bisa. Minimal yang medan-medan dan sebagainya, ada senainya dan sebagainya, tidak JGT kepada orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, akses finansial kami alhamdulillah yang namanya Perdulu, batik Perdulu. Ketika di Kota luar biasa Bapak Ibu di Jawa Tengah itu termasuk pengguna batik terbesar di Indonesia. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Jadi memang senang. Penting seperti pakai baju batik kan Bapak Ibu. Seragam kalau pada seragam senangnya luar biasa. Walaupun belum punya KTA, itu. Tapi juga ada juga yang sudah punya KTA dan sekaligus pakai batik dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah hasil cipta karya dari PP. Bapak Ibu, peluang lagi dari Kecamatan Baik. Misalkan ini kerudungnya kan ada yang hijau, ada seni kuning, ada yang hijau banget aja Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu ini peluang. Iya peluang. Mau ditetapkan yang agak kuning begini Bapak Ibu, langsung ditulis dan siap diproduksi oleh Baik menjadi akses untuk finansial Kecamatan Baik. Siap Bapak Ibu? Loh itu bisa dipasarkan se-Jawa Tengah. Loh iya, baru dong kalau ini nggak boleh karena punya hak ciptanya dari PP. Kalau dari sini mau menciptakan Bapak Ibu kerudung, kan kudus banyak-banyak kalau nggak kurang. Nah silakan diatur sedemikian rupa peluang ini silakan di bagian ekonominya untuk digarap dan bisa dilaksanakan untuk tingkat Jawa Tengah. Tapi dihitung yang penting bisa jalan semuanya. Allahumma. Kalau di pusat Bapak Ibu ada yang namanya Siplah, belanja online. Ini Bapak Ibu yang ada di sekolah, di madrasah, sekarang belanja berkaitan dengan kebutuhan kantor secara online. Betul Bapak Ibu? Online. Dan sekarang Perdulu Bapak Ibu itu sudah mengaksesnya. Silakan dimanfaatkan. Dan itu ketika dijalankan Bapak Ibu kita bisa mandiri.
Loh, yang duluan semuanya kematannya luar biasa Bapak Ibu, walaupun berapa rupiah, tapi ketika di rumah kok laki-laki ternyata banyak yang masuk luar biasa. Apalagi dari Bapak Ibu yang punya sekolah ataupun madrasah. Silakan Bapak Ibu bisa diakses banyak aset finansial yang ada di depan di sini. Pensi Bapak Ibu, kalau saya pakai merah putih NO. Nah kemarin ketika kegiatan kongres per gunung, kalau mau diambil baik silakan. Loh, misalkan Pak buatnya 30.000 Pak, untuk PAC berapa, untuk PC berapa, nanti digerakkan bersama-sama di akses finansial. Jadi luar biasa Pak. Jadi tampilan Bapak Ibu pernik per gulungan, terus itu macam-macam. Saya gambar apa? Gambar Ka'bah, ada yang gambar NO, ada yang gambar adiknya, kakaknya, kan gitu ya. Namanya gambar pacarnya. Atau suami istrinya dan sebagainya. Silakan itu banyak sekali Bapak Ibu bisa diakses. Bapak Ibu yang kami hormati di Jawa Barat sudah mengakses terkait dengan kerjasama dengan peternak sapi. Kalau di sini musimnya peternakan sini apa Bapak Ibu? Ayam. Bisa kerjasama dengan peternak ayam. Dan itu dikelola oleh ustadzah. Silakan Bapak Ibu, dan ini peluang yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, peluang berikutnya, akses berikutnya adalah akses jaringan. Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa jaringan kita Persatuan Guru Nahdlatul Ulama itu sekarang mulai dari PP, PW, PC, sekarang PAC. Nah saya tanya, untuk kecamatan baik sudah terbentuk rantingnya atau belum? Belum. Masih proses. Mudah-mudahan setengah tahun ini terbentuk semuanya. Allahumma. Dan ini Bapak Ibu mempercepat akses. Informasi kita dengan kerudung, ada PA, ada ranting semuanya. Butuh kerudung Pak, butuh berapa 50 dan sudah langsung dikirim langsung Bapak Ibu butuh dan sebagainya. Akses. Dan ini akan mempercepat informasi. Kalau PAC itu ketika ada harapan di desa kelurahan A, itu kelamaan. Karena tidak ada pos-pos akses terkait dengan jaringan kita di tingkat partai. Tidak hanya itu juga oleh kami. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama aksesnya juga terintegrasi, ada yang namanya muslimah. Nah ini MATK, ada yang namanya RMI, yang namanya Ustadzah, ada juga yang namanya Ma'arif, yang namanya pendidikan formal di lembaga NU. Itu juga LPTNU, perguruan tinggi NU. Kalau di Kota Kudus, Kabupaten Kudus, perguruan tinggi NU ini satu kebidanan. Ini kita support Pak. Kepala mahasiswanya paling berapa orang ya? Nah ini kita support Bapak Ibu. Ada lagi? Belum ada ya? Kalau di Semarang sudah ada UNWAS. Terus juga Setia WS. Mudah-mudahan di Kabupaten Kudus segera terbentuk perguruan tinggi NU. Allahumma. Yang amin dan makbul. Allahumma. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini digeser Pak. Yang ini, yang apa? Yang tadi akses paling akhir. Tapi kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini tadi jaringan Bapak Ibu. Yang tidak kalah pentingnya lagi Bapak Ibu yang kami hormati, jaringan spiritual. Bapak Ibu, di lingkungan NU yang namanya puasa Daud, itu kan biasa Bapak Ibu, puasa Senin Kamis, ini Senin ya, kita puasa kabeh. Sekali-kali pada puasa. Biasanya puasa di Bapak Ibu ya. Alhamdulillah puasa Syawal. Bapak Ibu, ketika gurunya mampu dan tangguhan tirakat spiritualnya luar biasa, yang paling bahagia saya Bapak Ibu, putra putri dan anak-anaknya. Karena apa? Memiliki guru yang punya ketangguhan spiritual.
Kita bunyi menonton, tetapi doanya luar biasa. Nah kalau di NO bunyi jarang kosong, jadi mengalami degradasi kepada penurunan kualitas spiritual. Dan di NO luar biasa Bapak Ibu diperbunuh. Di situ juga tidak hanya itu, terkait dengan seringnya berdoa, istighosah dan sebagainya. Dan ini potensi akses spiritual. Hari Ibu Bapak yang kami hormati, akses ini terus kita lestarikan, kita semai dan menjadi kekuatan untuk pengembangan SDM ke depan. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang keenam adalah akses informasi dan teknologi. TIK Bapak Ibu dan komunikasi. Bapak Ibu, semua guru saya pikir yang hadir di sini sudah punya HP semuanya. Ada yang tidak punya HP? Malah si HP loro untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu tidak hanya untuk WA. Bapak Ibu di shopping. Bapak Ibu punya media pembelajaran dibuat. Bapak Ibu berbagi informasi kepada teman-teman. Dan itu menjadi peluang invest akhirat. Tapi kita kasih ya, berarti lawannya bagus. Bapak Ibu direkam sendiri, kemudian diupload dengan IG Muzaroah, dengan IG Siti Mutmainah, dengan IG Abdul Rahim, channel Abdul Rahim. Di dalamnya apa? Media pembelajaran. Di dalamnya ada terkait dengan metode pembelajaran. Kami ketika melihat Bapak Ibu anak SD umur 5 tahun, umur 15 tahun. SD berapa Bapak Ibu? 7 tahun ya, 7 tahun, 8 tahun. Itu sudah punya hasil karya dalam bentuk membuat kerucut dengan menggunakan kertas. Ya Allah, yang nonton sudah sampai ribuan Bapak Ibu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Akses terkait dengan IT dimanfaatkan. Coba mudah-mudahan setelah dari sini nanti akan muncul SMP apa, SD apa, MI apa, MTS apa, dan itu muncul kreasi-kreasi Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu di dunia YouTube kita, di sekitar kita tidak muncul dari teman-teman guru, ustaz-ustaz dan atau dosen dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Siap Bapak Ibu ya? Siap Bapak Ibu? Bapak menang. Jadi Bapak Ibu jangan hanya menjadi penonton. Bapak Ibu, mari kita geser dari menjadi penonton menjadi pemroduksi. Kalau Bapak Ibu menjadi penonton, dialihkan, digerakkan, diatur oleh yang memproduksi. Tetapi ketika Bapak Ibu mengatur, Bapak Ibu memproduksi, Bapak Ibu akan melihat sesuatu menjadi peluang yang bisa diakses, dikembangkan, dan bermanfaat. Ini Bapak yang kami hormati, akses teknologi sekaligus informasi teknologi. Selanjutnya Bapak Ibu, akses keterampilan. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, banyak keterampilan yang bisa kita kembangkan. Keterampilan menulis, keterampilan berpidato. Tadi luar biasa dari yai kita, penasehat guru kita, Bapak Ibu dengan gayanya. Ini kalau di show luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngambil rumah itu mentul lah ya. Iya Bapak Ibu. Coba kalau kami tadi tidak show, Bapak Ibu tidak divideokan, ya teman-teman tadi berhenti di situ. Jadi kalau diulangi lagi, repot Pak. Tadi teman-teman gimana ya? Bisa melihat bertumbuhan dan sebagainya. Ini Bapak. Keterampilan untuk mengakses penting Pak Bapak Ibu. Apalagi anak ibu IPBN jangan hanya menjadi penonton informasi. Keterampilan kita kembangkan. Bapak Ibu punya keterampilan menulis, ada yang punya buku ada di sini Bapak Ibu? Belum ada. Ada yang sudah punya modul? Ayo. Belum ada. Modulnya dari mana? Pak modulnya dari Solo. Nah kalau dari Solo sesuai dengan kita nggak masalah. Kalau tidak
ternyata masukan dari sana masuk melalui mobil siswani panjenengan bumi panjenengan tapi internalisasi nih lebih masuk melalui mobil Bapak Ibu Jawa. Tapi dari kalian Bapak Ibu menjadi berbeda. Kita akan gerakan anak-anak kita seperti apa sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sesuai dengan tujuan kita supaya Indonesia maju, adil dan makmur. Kita garap melalui pendidikan, melalui modul dan sebagainya. Makanya sekarang kurikulum merdeka. Ibu Bapak yang kami hormati, banyak keterampilan yang bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Ada yang menulis, masak dan sebagainya. Dan itu penting Bapak Ibu. Khas Kudus apa? Soto khas Kudus. Mosok satu judul Pak Benus semuanya. Ada enggak khusus soto Pergulu? Karya khas Pergulu ternyata mangkoknya hijau, rasanya podo. Loh, khasnya apa? Mangkoknya hijau. Loh itu Bapak Ibu, khas Pergulu enggak kok rasanya podo. Kami beda apa nih mangkoknya. Kreativitas Bapak Ibu. Apa? Nah, Bapak susu Pergulu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan akses. Selanjutnya Bapak Ibu tentang akses kesehatan. Bapak Ibu kemarin kesehatan kita tidak hanya kesehatan terkait dengan fisik, itu juga non fisik. Karena fisik di lingkungan persahabatan Gunung Katulampa luar biasa kesederhanaan. Itu kesehatan Bapak Ibu. Orang Merina, kalau Merina cuma sakit Pak. Mengapa kolesterol tinggi, mengapa diabetes tinggi? Karena nesunan. Apa guru katanya ini nesunan, baik. Tapi bagaimana enggak Bapak Ibu ya? Mana dah? Ini sih guru banget mana? Apa itu nesunan kalau kocok nggak bisa akur, kolaborasinya susah. Kok bilang terus dan sebagainya, repot Bapak Ibu. Kolaborasi. Ini kesehatan secara rohani sudah luar biasa. Perlu dikembangkan secara jasmaninya. Bapak Ibu, peluang untuk mengakses misalkan, kalau diputus apa? Loh ini kita minton, eksibisi minton, pertandingan minton. Pak catur, pertandingan catur bisa diakses dan itu bisa memperluas jaringan kita, memperluas akses kita, mengembangkan potensi bersama guru-guru, ustadz-ustadz dan kerabat guru Nahdlatul Ulama. Pak pinter debat kita, dilombakan untuk kita. Pak berjanjinan, dilombakan berjanjinan. Pak lomba sholat jamaah Pak, misalkan semacam itu dan sebagainya, silakan dikembangkan Bapak Ibu. Itu menjadi sarana pengembangan terkait dengan akses kita. Olahraga banyak menjadi pengembangan di sekitar kita. Tidak hanya secara rohani juga secara jasmani. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir adalah akses ideologi. Bedanya organisasi Pergulu sebagai organisasi Banomnya NU sekaligus sebagai organisasi profesi, seperti halnya ada organisasi yang lainnya, organisasi profesi yang lainnya tidak ada istilah ideologi. Kalau di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di samping mensejahterakan, meningkatkan kompetensi dan sebagainya, sekaligus di dalamnya terkait dengan penanaman ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah bedanya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita kembangkan bersama-sama, dan inilah pembeda antara organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dengan organisasi profesi yang lainnya. Dari akses itu 9 akses ini Bapak yang kami hormati, yang perlu kita lakukan yang pertama Bapak Ibu tadi penguatan organisasi. Pengurusnya Bapak Ibu kalau banyak ada di dalamnya, ada konseptor, ada konselor, penasehat. Kalau penasehatnya banyak, kemudian konselornya banyak, yang aksi kurang, biasanya kita pikir terus. Nah kami lihat kalau di sini baik luar biasa menggerakkan bersama-sama. Berarti ada yang eksekutor, ada yang kolaborator, ada yang konselor, dan semuanya berjalan bersama-sama. Aplaus dulu untuk Kecamatan Baik. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita berdayakan pengurus dan anggota. Bapak Ibu, pengurus pasti punya potensi. Ada yang penasihat pinter, ceramah, biasa ceramah, Bapak Ibu kita kembangkan. Kegiatan di madrasah A, madrasah B, ceramah tidak usah repot-repot, dari penasihat, dari pembina Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ini Bapak Ibu, ini merupakan akses
Dan ini kalau kita coba berdayakan, ada yang satunya, Pak, aku hisap pidato, tapi saya bisanya apa? Saya bisa ngomong akan ngomongnya Pak, dan sebagainya. Oh, berarti bagaimana berlatih menjadi MC. Loh iya Pak, kalau MC cuma menang-menang, apa yang disampaikan? Oh Pak, saya senangnya apa Pak? Senangnya belum. Bagaimana apa bisa dikembangkan apa untuk humoris? Oh Pak, saya bisa membuat karyanya apa? Membuat media dalam bentuk apa? Dalam bentuk film. Bapak Ibu menyampaikan potensi itu, dan itu ketika dikembangkan dan dilakukan bersama-sama secara terorganisir, Bapak Ibu akan bersama-sama meningkatkan kompetensi kita dari berbagai kompetensi dan jangkauan yang kita lakukan. Baru Bapak Ibu ketika mau pengembangan, mengambil dari luar dan sebagainya, silakan dikembangkan.